Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi sahabat Pokemon Jambi, pada video kali ini kita akan tanya jawab dengan Ibu Polwan yang bikin SKCK di Polres ya. Mungkin para sahabat Pokemon pengen tahu nih apa aja sih syarat-syarat terus tata cara pembuatan SKCK. Nah di sini kita akan tanya-tanya sama Ibu Polwan kita ya. Langsung saja di pertanyaan selanjutnya. Pertama dong. Oh pertama ya? Oke, pertanyaan pertama. Maunya lanjut terus ya. Iya. Jadi di sini nanti kita akan membahas cara pembuatan SKCK, terus biayanya. Yang jelas pembuatan SKCK ini nggak ribet dan biayanya murah sekali ya. Oke, ini mau ditanya dulu nih. Syarat untuk melamar pekerjaan, terus syarat untuk pencalonan diri seperti Kades, DPR, Bupati itu apakah sama? Dan juga untuk tes TNI Polri itu sama nggak syaratnya? Oke, syarat untuk melamar pekerjaan, mencalonkan diri sebagai Kades, DPR, Bupati, dan tes TNI Polri itu secara umum syaratnya sama semua. Sama ya? Cuman ada khususnya untuk persyaratan tes TNI dan Polri itu dilampirkan ijazah SD, SMP, dan SMA. Oh gitu, berarti kalau untuk tes TNI dan Polri itu lebih lengkap lagi ya sahabat Pokemon? Iya. Nah terus mungkin sahabat Pokemon pengen tahu juga nih, masa berlaku SKCK itu berapa lama sih? Masa berlakunya SKCK itu selama 6 bulan. Oh, 6 bulan. 6 bulan ya. Terus misalnya kalau sudah 6 bulan, kalau kita mau memperpanjang syaratnya apa aja? Kalau kita mau memperpanjang syaratnya apabila SKCK masih hidup, itu lampirkan fotokopi KTP dan pas foto 4x6 layar merah 4 lembar. Layar merah 4 lembar. Kalau misalnya sudah mati? Kalau misalnya sudah mati tapi belum 1 tahun, masih bisa diperpanjang seperti syarat yang tadi sama. Oh, sama ya? Fotokopi KTP dan pas foto 4x6 4 lembar layarnya merah. Nah mungkin kan kita banyak nih sering sahabat Pokemon ada kendala di kartu tanda penduduk. Nah misalnya kalau KTP-nya tidak ada, apakah bisa diganti dengan kartu identitas lain seperti SIM atau kartu pelajar? Gimana itu? Tetap menggunakan KTP. Wajib KTP Iya, ya? wajib KTP. Ada juga yang misalkan dia sudah 17 tahun tapi KTP-nya belum keluar, itu bisa juga ke Capil dengan meminta surat keterangan dari Capil. Keterangan dari Capil. Iya. Nah itu, jadi sahabat Pokemon kalau misalnya KTP-nya belum ada, silakan temui kantor catatan sipil terdekat. Nanti minta situ surat keterangan untuk pembuatan KTP sementara, syarat untuk SKCK ya. Terus saat pembuatan SKCK apakah bisa diwakilkan? Misal nih dia lagi kuliah di Jogja misalnya, tapi dia mau bikin SKCK di Jambi, apakah bisa diwakilkan atau wajib dia pulang ke Jambi untuk bikin SKCK tersebut? Sebaiknya wajib dia datang. Wajib, ya? Tapi apabila tidak bisa sama sekali dan ada kendalanya, bisa diberikan oleh orang tua atau saudara kandungnya yang masih dalam satu kakak. Gitu. Iya. Bisa berarti ya. Nah, mungkin sahabat Pokemon mau tahu nih syarat lengkap untuk bikin SKCK itu apa aja sih syarat-syaratnya kalau kita sebagai pemula nih? Iya. Apa aja tuh syarat-syaratnya? Syaratnya fotokopi KTP, KK, akte kelahiran, flash fotonya 4x6 4 lembar. Terus untuk buat sidik jarinya, flash foto depan 4x6 dan tampak kiri, tampak kanan untuk pembuatan sidik jari. Ya, jadi pas fotonya dari depan, dari samping kiri dan samping kanan ya. Terus untuk latar fotonya warna apa? Latarnya berwarna merah. Nah, latar berwarna merah tuh sahabat Pokemon. Terus untuk pembuatan sidik jari kan kalau SKCK ada data sidik jari tuh. Nah, biasanya kalau untuk sidik jari syaratnya apa aja tuh? Sidik jari itu syaratnya fotokopi KTP sama flash fotonya 4x6 4 lembar, tampak depan, kiri dan kanan. Ya. Nah, jadi sahabat Pokemon sidik jari itu ngambilnya juga di Polres. Nah, jadi sebelum bikin SKCK kita bikin sidik jari dulu. Terus setelah selesai surat sidik jari yang keluar, baru kita bawa ke pelayanan SKCK ya. Oh iya. Terus saat pembuatan SKCK itu KTP itu wajib domisili. Misalnya dia KTP-nya Kota Jambi, apakah dia wajib Kota Jambi atau boleh kabupaten lain untuk bikin di kabupaten tersebut?
wajib sesuai domisili. Apabila KTP-nya Kota Jambi, buatnya di Kota Jambi. Gitu. Kalau KTP-nya Batanghari, buat di Batanghari. Tidak bisa kalau KTP Kota Jambi buat di Batanghari, tidak bisa. Walaupun provinsinya sama ya? Iya, walaupun provinsinya sama. Oke. Nah, terus mungkin sahabat Pokemon pengen tahu juga kan, kita sekarang polisi ini udah modern loh, tidak ada lagi namanya calo segala macam, jadi kita udah transparan. Mungkin sahabat Pokemon pengen tahu nih, berapa sih biaya pembuatan SKCK? Biaya pembuatan SKCK berdasarkan PP 60 tahun 2016, itu peraturan baru yang sebelumnya 10.000 menjadi 30.000 untuk pembuatan SKCK. Tuh sahabat, jadi biaya 30.000 ya. Iya. Jadi kalau ada yang lebih dari itu, nah jangan, karena itu pasti calo ya, nggak boleh. Iya. Ingat loh, yang memberi suap dan yang menyuap itu sama saja, dengan sanksinya sama saja sih. Kita ngasih suap itu sama dengan pungli juga sih, nggak boleh ya Bu ya? Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Terus setelah SKCK jadi itu kan sering teman-teman kita mau diperbanyak nih, mungkin dilegalisir atau gimana, itu gimana tuh Bu caranya? Setelah SKCK jadi, apabila mau legalisir silakan fotokopi dulu di luar. Maksimal itu 10 lembar. Maksimal 10 lembar ya. Setelah fotokopi dibawa lagi ke ruangan SKCK, bisa dilegalisir, tidak ada biaya, gratis. Tuh, untuk legalisir gratis. Jadi kalau ada yang minta lagi silakan lapor ya di sini. Ya, nanti silakan komen-komen kalau memang sahabat Pokemon pengen tahu secara detail syaratnya apa aja, nanti akan saya taruh di deskripsi YouTube saya. Nanti bisa sahabat Pokemon lihat syarat-syarat untuk bikin SKCK dan sidik jari. Nah, terus ini mungkin teman-teman mau tahu juga nih, sahabat Pokemon tahu juga untuk pelayanan SKCK ini dari jam berapa sampai jam berapa, terus hari apa aja nih? Untuk pelayanan SKCK dari hari Senin sampai hari Jumat jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Tuh, Senin sampai Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Jadi Sabtu Minggu itu emang libur ya? Iya. Nah, jadi kalau sahabat Pokemon sempatnya Sabtu, ya usahakan hari Jumat paling terakhir, karena Sabtu Minggu itu libur. Terus untuk jam istirahat itu biasanya jam berapa? Biasanya jam istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Tuh, jadi Ibu Polwannya itu istirahat dari jam 12 sampai jam 1, istirahat, sholat, makan ya. Karena Ibu Polwannya juga manusia, mau sholat, mau makan, jadi istirahat dulu. Nah, setelah itu baru kita buka lagi pelayanan jam 1-nya ya. Oh ya, ini tadi masalah apabila SKCK-nya diwakilkan, dia lagi di luar kota. Nah, itu kan mungkin sahabat Pokemon pengen tahu tuh, tadi kan ada syarat sidik jari. Nah, itu bagaimana tuh? Atau bolehkah sidik jarinya di kota lain, terus dikirim ke sini datanya, nanti diwakilkan oleh keluarganya, atau gimana itu sistemnya? Bisa, yang bersangkutan bisa mampir sidik jari di kota dia berada, datang ke Polres setempat, sidik jarinya, lalu bisa dikirim ke sini. Oh gitu. Nah, jadi sahabat Pokemon, sekarang untuk pelayanan kepolisian itu sudah sangat enak sekali ya, kita udah transparan sekali. Jadi untuk sahabat Pokemon walaupun masih ada di Jogja atau di luar kota, boleh bikin dulu sidik jarinya di kota yang sahabat Pokemon berada. Misalnya ada di Jogja, bikin sidik jari di Jogja, nanti data sidik jarinya dikirim ke kota tempat asal sahabat Pokemon yang mau bikin SKCK. Misalnya sahabat Pokemon asalnya kota Jambi, nah kirim ke keluarganya yang di kota Jambi hasil sidik jari yang dari Polres atau Polda yang ada di Jogja tadi. Yang mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Ya, mungkin sahabat Pokemon pengen tahu juga nih, berapa lama sih cara untuk bikin SKCK itu waktunya? Kan mungkin ada yang selama ini bikin SKCK ada yang sampai 5 menit, 10 menit. Nah, ini kita tanya dulu sama Ibu Polwannya, berapa lama biasanya standar pembuatan SKCK itu waktunya? Biasanya SKCK itu selesai kurang lebih 5-15 menit sesuai dengan antriannya, sebanyak apa. Semakin banyak yang antri, semakin lama juga. Apabila sudah kita kasih belangko, sudah diisi belangkonya, dan persyaratannya sudah lengkap, sudah diserahkan ke sini, dan kita masukkan datanya, langsung di print. Cepat kok. Yang penting tulis belangkonya cepat, persyaratannya lengkap, tidak ada yang kurang-kurang, insya Allah cepat. Kebanyakan kan selama ini ada yang lama-lama itu karena persyaratannya kurang lengkap dan isi belangkonya juga lama sekali, seperti itu, dan antriannya juga banyak sekali. Nah itu, jadi sahabat Pokemon yang bertanya berapa lama, jadi lamanya itu tergantung ya, tergantung situasi, bisa 5 menit, bisa lebih,
itu tergantung situasi dari kawan-kawan, misalnya saat isi belangku cepat atau tidaknya, terus apakah antriannya panjang atau tidak, itu berpengaruh ya. Yang jelas pelayanannya sekarang lebih cepat dan transparan, Ibu ya. Iya. Mungkin ini sahabat Pokemon banyak belum tahu juga ya. Jadi untuk yang pembuat SKCK itu ibu-ibu yang buat SKCK itu ibu-ibu Polan semua. Nah, jadi sahabat Pokemon harus tahu ya. Terus juga untuk saat bikin SKCK itu apakah ada harus secara khusus misalnya harus berpakaian rapi kah, terus pakai sepatu atau gimana untuk yang mau bikin SKCK? Setidaknya sih berpakaian sopan pantas ya. Namanya kita datang ke kantor dan ada keperluan untuk membuat SKCK, ya berpakaian yang rapi, sopan, pantas, itu enak dilihat. Oke, mungkin sahabat yang ingin tahu nih, selama di pelayanan SKCK ini ada nggak ketemu pasien SKCK yang mungkin ngeyel, nggak bisa dikasih tahu atau susah diatur, gimana, itu ada nggak ketemu seperti itu? Ada sih beberapa orang yang sulit mengerti, mungkin sudah dijelaskan tapi tidak mengerti juga. Ada juga yang ngeyel atau kurang sopan, iya. Ada yang juga nyerobot. Tapi kita sebagai anggota pelayanan ya harus sabar menghadapi itu resiko kita sebagai anggota pelayanan melayani berbagai macam sifat orang yang datang untuk membuat SKCK. Oh iya, tadi kita udah bicara panjang lebar. Kita pengen tahu dulu, Ibu Polan kita ini namanya siapa, terus pakainya apa? Silakan Ibu Polan perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Bribda Retno Ayu Dwi Maini. Oke, Bribda Retno. Ibu Retno di SKCK udah berapa lama? Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi sahabat Pokemon, itulah bincang-bincang kita tentang SKCK, cara pembuatan SKCK, syaratnya apa saja, terus juga biayanya. Jadi kalau sahabat Pokemon pengen tahu dan masih kurang jelas juga, silakan nanti komen di video ini, silakan tanya-tanya, nanti akan kita jelaskan ya. Mungkin sekian dari kami, sampai ketemu di video selanjutnya. Nanti kita akan bikin video-video yang lebih aktif lagi tentang kepolisian, mungkin tata cara pembuatan SIM, terus perpanjang pajak di Samsat. Nah, nanti akan kita bikin juga videonya seperti itu. Oke, sahabat Pokemon, kami tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Tribrata.